Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salat dan rangkaian salam semoga selalu tercurah dan melimpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya semoga senantiasa dalam perlindungannya, senantiasa dalam kebaikan dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sempurna, dan dalam keadaan penjagaan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak semuanya, izin mereminder ya, kegiatan kita pada malam hari ini. Bahwasanya kita niatkan kegiatan kita pada malam hari ini untuk menuntut ilmu syar'i, yang dimana menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban bagi kita yang masih merasa muslim, yang masih merasa beriman. Insya Allah kita diwajibkan untuk belajar, Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita menginvestasikan waktu kita pada malam hari ini ya, mungkin 1 jam atau mungkin lebih sedikit untuk investasi akhirat kita, yang dimana kita sudah melakukan aktivitas-aktivitas selama ini, aktivitas dunia, maka kita sisihkan waktu kita, kita luangkan waktu kita untuk mengumpulkan bekal-bekal terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak Ibu semuanya, siapkan penanya, kemudian catatannya, kita akan mendengarkan poin-poin yang akan disampaikan oleh Ustaz Yusuf Sin. Baik, untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustaz. Tafadhol. Baik, syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya mu'allima Ibrahim wa Musa alimna, wa ya mufahhima Sulaimana fahimna, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Warzuqna al-amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta segenap kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita semua untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini insyaallah kita melanjutkan kembali bahasan fikih muamalah kita. Topiknya tentang adab-adab dalam berjual beli. Adabul bai, adabul bai. Namun sebelum kita membahas lebih jauh terhadap adab-adab jual beli, ya, yang insya Allah adab-adab yang akan kita pelajari ada 7, ya. Tapi saya ingin sedikit mereview materi sebelumnya tentang iqalah. Iqalah, Bapak Ibu sekalian, ya, itu adalah salah satu hukum syara, salah satu ketentuan syariat yang ditetapkan ya dalam rangka untuk uh, memberikan kebaikan ya, khususnya kepada si pembeli, termasuk juga si penjual. Mungkin saat terjadi jual beli itu ya, setelah terjadi jual beli disesali jual belinya, atau kemudian saat telah terjadi jual beli ternyata tiba-tiba ada sesuatu yang mendesak, ya, ada sesuatu yang mendesak sehingga kemudian kebutuhan itu harus perlu dipenuhi, tetapi uangnya sudah pada keluar atau barangnya sudah pada keluar misalnya, ya, padahal lagi dibutuhkan. Nah, maka ya disyariatkan yang namanya al-iqalah. Ya, jadi iqalah itu bisa pada jual beli, bisa pada jual beli kan ada salam, ada ajal, ya, bisa juga pada ijarah, jual beli apa, sewa menyewa. Juga ya, al-iqalah juga bisa pada asyaf'u, ya, atau syuf'ah, dan juga iqalah bisa terjadi ya pada
eh, sharaf, ya, kepada sharaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, iqalah sebagaimana yang kita pahami sebelumnya, ya, tentu dipahami setidaknya ada dua hal. Yang pertama, ya, adalah fasakh, pengguguran terhadap akad, berarti akad itu dianggap tidak ada, tidak terjadi, seperti tidak terjadi, gitu kan? Atau yang kedua, ya, iqalah itu maksudnya adalah sebagai akad baru, ya, atau jual beli baru, ya, yang itu berarti dianggap sebagai akad baru. Nah, kira-kira itu yang berkaitan dengan iqalah. Tidak perlu kita panjang kalam terkait tentang iqalah, yang pasti sangat boleh dan itu masuk bab ta'awun, ya. Sarang sangat mungkin terjadi dan itu biasa, ya. Hal yang umum kita, bahkan menimpa kita mungkin, ya. Terjadi jual beli tiba-tiba, aduh saya mohon maaf nggak jadi misalnya, ya, dan seterusnya. Ya, bisa saja beda dengan khiyar, ya. Kalau khiyar kan ada ketetapannya waktunya, misalnya contoh khiyar majelis berarti selama di majelis. Khiyar syarat sesuai dengan syarat, tidak boleh lebih dari 3 hari. Atau khiyar aibi, ya, selama didapati barang itu cacat. Tapi ini persoalannya di luar khiyar. Misalnya terjadi beberapa hari dan ternyata disesali keputusan jual beli tersebut. Atau kalau misalnya terjadi pada jual beli salam yang sudah dibayar duluan tapi barangnya belakangan, tiba-tiba dibatalkan. Misalnya nanti barangnya sampai 2 minggu misalnya. Ya, tiba-tiba sebelum 2 minggu dibatalin. Bisa nggak? Sangat mungkin. Kalau misalnya sama-sama ridho, ada pihak lain yang ridho terhadap iqalah ini. Atau misalnya bai'ul ajal, ya, barang duluan, kemudian uangnya belakangan. Atau bai'ut taksir, ya, uangnya dicicil. Atau biasanya sering terjadi pada jual beli yang hari ini kita laksanakan, tiba-tiba ada satu persoalan misalnya, ya, tidak komitmen, misalnya ada tidak komitmen, karena tidak komitmen itu bukan disengaja, ya. Kalau disengaja adalah dosa, atau termasuk disengajai lalu kemudian ya udahlah, gimana kalau gitu, mumpung belum terlalu jauh, ya kita batalkan aja akadnya, ya, bisa saja menempuh akad iqalah, ya, seperti itu. Nah, oleh karenanya, ya, iqalah itu bisa ditempuh, bisa digunakan, ya, untuk pembatalan akad-akad yang karena kita sesali setelah kita berakad. Bapak Ibu sekalian, berikut ini insya Allah kita melanjutkan topik bahasan kita tentang adabul baik, adab-adab jual beli. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Innal mu'amalat asy-syar'iyyah tartabitu irtibatan wathiqan bil iman wal aqidah. Jadi muamalah, ya, muamalah secara syar'i itu benar-benar sangat erat berkaitan, sangat kuat kaitannya dengan iman dan juga akidah. Maksudnya apa? Tidak mungkin kita atau seseorang itu mau melakukan muamalah yang isinya adalah perintah dan larangan. Di sana ada batasan-batas, ada hukum-hukum, gitu kan? Yang bahkan mungkin menurut kita kok hukum-hukum ini mengekang, membuat kita tidak bebas menurut manusia. Dengan pendek akalnya manusia, mungkin manusia akan menghukumi seperti itu. Padahal hukum-hukum tersebut, ya, hakikatnya pasti memberikan maslahat dan juga menghindarkan pada mafsadat yang mungkin terjadi saat terjadi yang namanya muamalah tersebut. Itu adalah hikmah, ya, adalah faedah, fawaid daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap berbagai muamalah kita termasuk muamalah maliyah, ya. Maka dengan kondisi yang seperti tadi, kita merasa berat misalnya, mungkin hati akan menolak.
Kalau kita menggunakan ketentuan syariah ini kok kayaknya susah banget bisnis. Itu ada sebagian orang berpikir seperti itu, ya. Sehingga kalau bukan karena dorongan yang kuat terhadap apa dengan iman, ya, dorongan kuat dari iman, dari akidah, tidak mungkin seorang muslim itu mau melakukan hal itu, ya, mau tetap patuh pada hukum syara walaupun, ya, dengan konsekuensi yang tadi dalam pandangan manusia, ya, karena dia merasa tidak bebas gitu. Tapi kalau orang yang memang imannya kuat, akidahnya tebal, kokoh, ya, maka dia tidak akan memikirkan benefit, tidak akan memikirkan hal-hal yang dalam pandangan manusia itu, ya, menguntungkan, ya, atau uh, fleksibel, ya, kalau berhukum selain dengan syariah misalnya, ya, akan tetapi mereka akan mempertimbangkan ini adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yakni hukum syara, yang dimana setiap perbuatan kita mesti harus sesuai dengan hukum syara, gitu, ya, menguntungkan dalam pandangan kita ataupun merugikan, tapi sejatinya tidak ada hukum syara itu yang merugikan, karena hakikatnya hukum syara itu pasti melindungi semua hak-hak manusia, hak si pedagang, hak si penjual, hak dalam interaksi-interaksi apapun, ya, dan sekaligus menutup celah kemungkinan terjadi uh, apa namanya uh, terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian, ya, mengakibatkan diambilnya hak orang lain. Nah, itulah syariat kita. Jadi sangat kuat banget dengan akidah, dengan iman, ya. Oleh karenanya kita dapati orang-orang yang tidak mau melakukan muamalah secara syar'i biasanya punya masalah dengan iman, dengan akidah. Mesti punya masalah. Karena kalau dia tidak punya masalah dengan iman, akidah, ya, maka sebagaimana yang Allah sebutkan, ya, wa makana lil mu'minin wal wa mu'minatin wa makana mu'minin wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu amran ay yakula lahumul khiyaratu min amrihim, ya. Au inna makana qaulul mu'minina, dalam surah An-Nur, inna makana qaulul mu'minina, ya, al mu'minin qaulul mu'minin, ya, idza qadallahu amran, ya, ay yaqulu sami'na wa ata'na, atau kama qala, bahwa kalau di surat Al-Ahzab tidak layak orang itu dikatakan dia beriman laki dan perempuan kepada Allah, lalu kemudian Allah memutuskan urusan di tengah mereka, lalu mereka masih punya pilihan lain, ya, punya pilihan yang lain, hukum selain Allah misalnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di surat Nur mengatakan, ya, inna makana qaulul mu'minin, sesungguhnya perkataan orang-orang beriman itu ketika Allah memutuskan persoalan di tengah mereka, ya, maka mereka mengatakan ayaqulu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Harusnya seperti itu orang-orang yang beriman, dan itu hanya bisa terjadi apabila, ya, seorang mukmin tersebut memiliki iman yang kuat, akidah yang kokoh, yang eh, apa tebal. Lalu qala al-mu'allif rahimahullah wa tamtaziju mubasyaratan bil akhlaqil fadil. Dan ini benar-benar, ya, benar-benar eh, muamalah syariah ini ya, secara langsung itu berkaitan, berhubungan dengan akhlak yang fadilah, yang utama. Ya, jadi benar-benar muamalah syariah itu kaitannya dengan akhlak. Akhlak dalam apa? Dalam jual beli misalnya, atau dalam hal bergaul. Karena muamalah syariah ini ya bukan hanya muamalah kaitannya dengan maliyah, tapi bisa muamalah ghairu maliyah seperti ahwal as-saksiyah. Ya, pernikahan itu muamalah juga, ya, dan seterusnya. Nah, wala yajuzu an tanfasila al-muamalatul maliyatu anil imani wal akhlak. Maka tidak boleh dipisahkan tuh
aktivitas muamalah, interaksi yang kaitannya dengan keuangan, ya, jual beli misalnya, syirka, dan seterusnya. Yang kita pelajari hari ini adalah namanya muamalah maliyah. Itu tidak mungkin dan tidak boleh dipisahkan dari iman dan juga akhlak. Walidzalika dzakkara syari' al-hakimu bidzalika inda ta'amuli amatan. Oleh karenanya makanya syari Allah Subhanahu wa taala dan Al-Hakim, ya, Allah itu adalah yang menetapkan hukum dan juga Maha Bijaksana, telah mengingatkan persoalan itu, ya, agar kaum muslimin melakukan muamalah maliyah secara syar'i. Dan ini Allah ingatkan secara umum, ya, dalam bentuk muamalah secara umum berarti mencakup muamalah maliyah, termasuk wal bai' wasyira khasatan, dan khususnya, ya, jual beli secara khusus. Liyakunal muslimuna ikhwatan hakiko. Hal itu tujuannya adalah supaya kaum muslimin ini benar-benar menjadi saudara, saudara hakiki. Bahkan ketika kita berbicara tentang ikhwah, maka persaudaraan atas dasar akidah itu bahkan lebih kuat daripada persaudaraan atas nasab. Kita boleh bersaudara atas darah, artinya atas nasab. Orang tua adalah orang tua sama, ya, itu kuat, ya. Namanya ikhwatus syaqaiq namanya, ya, akhun syakik. Tetapi ada ikatan yang lebih kuat, ya, sama bahkan lebih kuat daripada ikatan saudara, yakni ikhwatun alal iman, persaudaraan atas iman. Makanya kita akan temukan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyebutkan, atau Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu mereka adalah sebagai ikhwah. Kata ikhwah itu adalah jamak daripada akhun, saudara. Ikhwah dalam bahasa Arab itu adalah saudara yang, ya, yang secara angkanya itu disematkan pada angka 3 sampai 9. Dan umumnya kalau orang punya anak, ya, orang kalau punya anak kan paling, suami istri punya anak sebanyak-banyak anak, ya pasti, eh, ya paling 9, ya 11, 12 masih mungkin, karena nenek saya pun juga 12 saudara dahulu. Artinya masih mungkin di atas itu masih, tapi 9 itu masih realistis. Ada orang anaknya 9 misalnya, sangat realistis dari satu keluarga. Ya, ikhwah, ya, itu aslinya adalah secara penggunaan itu digunakan untuk menyebutkan saudara senasab, itu ikhwah. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Hujurat mengatakan innamal mu'minuna ikhwah? Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Seperti, nah, kenapa Allah menggunakan kata ikhwah yang sejatinya kata ikhwah itu hanya digunakan untuk menyebutkan saudara sekandung? Ternyata min babil hikmah, salah satu hikmahnya adalah persaudaraan atas iman itu disejajarkan dengan persaudaraan senasab. Bahkan, ya, ditemukan dalam syariat kita persaudaraan karena iman, karena akidah itu jauh lebih kuat daripada senasab. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, termasuk di surat Al-Mujadalah, ya, dan juga surat yang lain-lain. Ya, di surat Al-Mujadalah itu disebutkan, ya, bahwa yang namanya eh, apa? Yang namanya seorang anak, seorang bapak, dan termasuk dalam banyak ayat kita akan temukan, ya, bagaimana dahulu seorang anak dan orang tua bisa berperang di perang Badar, ya, karena anaknya beriman, bapaknya kafir, atau bapaknya beriman, anaknya kafir, saudara bisa saling membunuh, ya, karena pada saat itu saudaranya kafir, saudaranya yang lain muslim. Dan intinya Allah Subhanahu wa taala, ya, di surat eh, apa Al-Mujadalah, ya, di ayat terakhir, ya, kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman,
la tajidu qauman la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ya, jadi kalian tidak akan menemukan orang-orang yang beriman kepada Allah atas dasar iman dan juga hari akhir. Mereka saling berkasih sayang, di antara mereka, sekalipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, anak mereka, atau saudara kandung mereka, atau kerabat keluarga mereka. Kalau mereka ini adalah musuh-musuh Allah, kita tidak akan temukan mereka itu saling saling menyayang, itu nggak akan kita temukan tuh, ya. Jadi di surat Al-Mujadalah juz 28 ayat 22, ya, kita akan dapati ayat seperti la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, ya, kamu tidak akan dapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yawadun, yuwadun, mereka saling berkasih sayang, man hadallah, mereka berkasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah, man hadallah wa rasulah, kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ternyata benar-benar seorang ayah itu bisa berperang, bisa saling membunuh dengan anaknya, saudara bisa membunuh saudaranya, ya, dan kerabat bisa membunuh kerabatnya saat mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, sehingga nasab, sekalipun ada ikatan nasab di situ, tetapi satunya beriman, satunya kafir, dan mereka memusuhi, orang kafir itu memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun itu anaknya atau bapaknya, saudaranya, ya tidak akan berkasih sayang di antara mereka, ya. Ketika mereka tentunya memusuhi Allah dan Rasulnya, kan gitu ya. Sehingga persaudaraan senasab bukanlah persaudaraan hakikoh, hakikiyah atau hakikat, ya. Eh, tetapi persaudaraan hakiki itu adalah persaudaraan atas iman. Tapi sungguh baik, sungguh mulia, sungguh agung manakala senasab bersaudara secara iman, mereka pun juga satu iman, maka sangat kuat persaudaraan yang dibangun pada keluarga tersebut. Nah, makanya melalui muamalah ini Allah berkeinginan agar kaum muslimin itu benar-benar terwujud persaudaraan yang nyata itu. Ya, jadi al-muslimuna kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang-orang muslim itu seperti satu tubuh, satu bangunan, saling mendukung di antara mereka. Ya, tidak boleh saling melecehkan, tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling menipu dan seterusnya. Maka dalam jual beli ini, ya, jangankan menipu, ya, bahkan tidak menipu sekalipun, ya, disunahkan di antara mereka. Bahkan dianjurkan kalau mereka itu saling tolong menolong dalam jual beli. Nah, ini akan kita pelajari, ya, sebagai adab dalam berjual beli. Jadi waliyashkural muslimu bihtimami akhihi muslim, supaya muslim itu, ya, dia merasa diperhatikan atau dia memperhatikan saudaranya muslim yang lainnya, wa yuhibbu lahu ma yuhibbuhu li nafsi, supaya dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya, ya, dimna ada bin syar'iyyatin ahamuha. Nah, tentunya itu atas dasar atau atas eh, adab-adab yang ditetapkan syariah. Di antaranya yang paling penting adalah yang pertama, al-awwal as-samahatu fil bai'i wasyira', ya. Jadi sebaik-baik muslim, Bapak Ibu sekalian, adalah muslim yang saat melakukan jual beli itu, ya, dia punya sifat yang namanya samaha. Baik dalam menjual atau dalam membeli, dia punya sifat yang namanya samaha. Ya, samaha artinya adalah tidak menyulitkan. Kalau dia sebagai penjual, ya, dia melihat saudaranya si pembeli ini butuh, ya, dia tidak akan nyari kesempatan, oh ini lagi butuh nih, saya naikin harganya. Tidak seperti itu, ya. Maka justru karena dia melihat butuh, ya, maka mungkin dia akan membantu dengan cara misalnya mengurangi harganya dan seterusnya, ya. Kalaupun dia misalnya sebagai pembeli,
ya melihat penjual, ya dia juga tidak akan memanfaatkan kebutuhan si penjual itu. Misalnya dia lagi jual barang nih, memang dia lagi butuh uang. Nah, karena lagi butuh biasanya ditawar, ya serendah-rendahnya, pasti mau karena lagi BU, ya lagi butuh uang, ya. Atau misalnya saat dia membeli sesuatu dengan syarat yang macam-macam, ya walaupun boleh gitu kan, tapi terkesan menyulitkan misalnya. Nah, dalam konteks yang seperti ini, seorang muslim yang punya sifat samaha, justru dia tidak akan menyulitkan saudaranya. Entah dia sebagai penjual atau dia sebagai pembeli, ya, maka cenderung dia melakukan yang namanya ta'awun, ya, dalam hal menjual ataupun membeli. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila samahati indal bai'i wasyira. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru, ya, kepada baik itu penjual ataupun pembeli agar mereka punya sifat yang namanya as-samaha, memudahkan, kemudahan, ya, saat menjual ataupun membeli. Wadzalika bi an yatasahal, dan hal itu ditampakkan dengan memberikan kemudahan, ya, oleh setiap mereka. Kulun min huma fayan kusul ba'i min samad. Misalnya seorang pembeli, ya, dia mengurangi harga atas barang yang dia jual, ya, wa yukhaffiful mushtari minasyurut, atau misalnya seorang pembeli, ya, yang dia meringankan syarat, ya, saat dia membeli suatu barang, ya, wa yuhsinul ada, dan dia memperbaiki, lebih bersikap lebih baik dalam melakukan jual belinya, ya, baik si pembeli ataupun dia sebagai seorang penjual dalam melakukan jual beli transaksinya, dia melakukannya dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Wa an yu'ajjal bai' al mustari al mu'sir ila waqtil yasar. Kalau misalnya seorang pembeli ini mungkin dia ingin membeli suatu barang atas kebutuhan sementara dia tidak punya uang lebih misalnya, atau kesulitan untuk bayar cash misalnya, ya, dan punya komitmen yang kuat gitu, terhadap itu, maka boleh si penjual itu misalnya mengurangi harganya, atau kemudian maaf, boleh si penjual itu apa namanya, ya, menangguhkan pembayarannya misalnya, atau bolehlah dicicil, ya, dengan ke waktu yang lebih mudah, waktu biasa, ya, sehingga dia dia membayarnya saat dia kondisinya mudah, dan tentunya semuanya harus, ya, sesuai dengan akad Islam. Artinya, ya, yang namanya akad harus jelas, ya, kapan akan dibayarkan, ya, nggak boleh kita mengatakan ya udah saya mau nolong kamu silahkan bayar kapan saja kamu ada uangnya. Itu nggak boleh juga akad seperti itu, ya. Jadi wa yatalattafu fi talabid daini biduni ikhraj, ya, ketika misalnya kalau dia harus menagih hutangnya, dia harus berlaku lemah lembut tanpa harus adanya ikhraj di sana, dia semacam memaksa. Wa yu'addil mushtari ma alaihi biduni mumatalatin wala taswif, dan juga si pembeli, dia juga tidak boleh melakukan yang namanya apa, mumatolah, ya, penunda-nundaan, atau taswib maknanya sama, ya, menunda-nunda padahal mampu untuk segera membayar hutangnya, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa matlul ghani zulmun. Jadi kalau ada orang yang berhutang, ya, dia mampu untuk membayarkan hutangnya tapi dia menunda-nunda untuk membayarkannya padahal mampu untuk membayarkan, itu namanya, ya, matlul ghani namanya. Dan matlul ghani, ya, penundaan yang bagi orang yang mampu bayar hutangnya tidak segera membayarkan hutangnya, itu adalah sebuah bentuk kezaliman, ya, sebagai bentuk sebuah kezaliman. Berikutnya rawa Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada wa idza iqtada. Dalam hadis ini, hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, dan hadis ini hadis buah Bukhari, juga Tirmizi dan Ibnu Majah, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu rajulan, ya, samhan. Allah Subhanahu wa taala semoga merahmati seseorang yang punya sifat samhan, ya, eh, memudahkan urusan saudaranya saat ia menjual, saat ia membeli, ya, idza ba wa idza syara, atau sebagai seorang qadhi saat dia memutuskan persoalan,
Wa idza qatada, atau saat seseorang itu menagih hutangnya atau menagih ya hutangnya sebenarnya saat qada adain, ya. Dia tidak marah-marah, dia tidak apa namanya, nuntut-nuntut, nekan-nekan dan seterusnya. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghani zulmun. Tadi ini sudah sampaikan, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, eh, berkata, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda matlul ghani zulmun. Jadi eh, orang kaya yang menunda-nunda bayar hutang itu adalah sebuah kezaliman, dan hadis ini hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, dan juga ashabus sunan, ya, ashabu sunan. Nah, wa amarallahu wa amarallahu ta'ala bi inzaril mu'sir ila waqtil maisarah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk, ya, bagi orang yang punya piutang, menghutangi seseorang, dan ternyata orang yang dihutangi dalam keadaan sulit, mu'sir, ya, maka disunahkan, ya, Allah memerintahkan, ya, dan ini dipahami disunahkan, ya, perintah perintah Allah ini dipahami sebagai hukumnya sunnah, ya, untuk memberikan keluangan binzor, ya, artinya memberikan keluangan kepada orang yang susah tadi saat mau bayar utang, ya, ke waktu yang dia mudah, ila waktin muyassarah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Al-Baqarah mi'atan wa samanun, ya. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 280. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa in kana dzu usratin, adapun orang-orang kalau dia susah, sedang dalam kesulitan, maka Anda yang memberikan hutang kepada mereka, fa nadhiratun ila maisarah, maka berikanlah tenggak waktu, luangkanlah untuk mereka agar membayarkan hutangnya saat mereka dalam kondisi maisarah, yaitu, ya, saat mereka punya kondisi yang mudah, gitu. Ini adalah adab yang pertama, samahatu fil bai'i wasyira, ya. Jadi orang yang memiliki ya, memudahkan urusan orang, ya, memaafkan urusan orang, ya, dalam hal jual dan membeli. Yang kedua, as-tsani as-sidqu fil muamalah. Adab yang kedua dalam jual beli, Bapak Ibu sekalian, adalah bersikap jujur dalam melakukan muamalah. Ini berlaku pada muamalah apapun, terutama dalam hal jual dan membeli. Asidqu matlubun fi kulli hin. Makanya dikatakan jujur itu benar-benar merupakan tuntutan di segala keadaan wa waktu. Wa akkadahu asy-syar'u 'ala labai. Bahkan syariat telah menekankan, menegaskan, menguatkan perintah untuk berlaku jujur itu terutama kepada penjual, bi an yakuna shadiqan, agar penjual itu dia jujur fi wasfil bida'ati wa naw'iha wa jaudatiha wa masdari san'iha. Jujur, ya, saat memberikan sifat, menjelaskan keadaan barang yang dia jual, jenisnya apa, kalau bahannya jenisnya ini, ya, bahan jenisnya ini harus dijelaskan, dan termasuk wajaudatiha, apakah barang ini bagus atau tidak, atau kemudian dikatakan oh ada kelemahan di sini, ada kekurangan di sini, dia jelaskan sebaik mungkin, termasuk wa masdari san'iha, termasuk dari mana sumbernya dibuat, misalnya apakah ini barang apa namanya, asli atau KW, kan begitu kan, karena sekarang ada aja perusahaan asli, brand asli, dia juga membuat barang KW-nya, ya, tapi itu nggak ada masalah kalau misalnya yang buat adalah perusahaan aslinya. Tapi kalau misalnya seperti orang-orang yang menjual barang KW, ya, tanpa sepengetahuan yang pemilik uh, asli barang tersebut, ngambil merek dia, itu nggak boleh, haram, ya. Ya, jadi itu perlu dijelaskan, jangan sampai, ya, barang KW dibilang asli, ya, dan seterusnya. Wala yaljawila iddi'ain kadzib, ya, dan tidak boleh tuh
eh, seorang apa namanya ya seorang penjual itu bermaksud untuk melakukan pengakuan yang bohong ya antakalifihi aurasi maliha ya yaitu pengakuan bohong dengan mengatakan oh saya dengan jual produk ini HPP saya seperti ini ya jadi artinya HPP itu saya HPP-nya segini modal saya segini aurasi maliha ya modalnya segini ya padahal faktanya ya ternyata tidak seperti itu bahwa laysa matluban minhu illa fi buyu'il amanati kama sabaqa ya padahal juga tidak perlu juga dia menjelaskan itu kecuali itu masuk kategori bai'ul amanah yang sudah kita jelaskan sebelumnya karena bai'ul amanah apakah dia bai'ul tauliyah ataukah bai' al murabahah yang namanya masuk kategori bai'ul amanah dia harus menjelaskan ya modalnya berapa. Wa alaihi an yasduqa fima yas'alu anhu. Dia seorang pedagang dia harus jujur menjawab dengan benar saat ditanya tentang barang tersebut. Wa yatlubu minhu 'anil mabi saat kemudian dia diminta ya eh, diminta barang itu. Kadang kita menemukan ada pedagang ditanya sama pembeli, "Ada nggak barang ini?" "Ada." Semuanya ada padahal barangnya nggak ada. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tabi malaysa indah. Betapa banyak pedagang menjual barang yang dia tidak miliki, ya, dia tidak miliki. Sehingga kemudian saat ada yang nanya, ada stok nggak barang ini? Dia mengatakan pokoknya ada, seperti itu. Ya, padahal tidak ada. Ini adalah sebuah kebohongan. Nah, wayansihul mushtariya, ya, wayansihu al mushtariya termasuk ya dia juga menasihati mushtari pembeli karena kadang-kadang kita mendapatkan si pembeli itu pengen kekeh beli barang ini padahal barang itu tidak bagus misalnya maka di situ si pedagang yang paling paham barang harusnya juga menasihati ya memberikan pengarahan yang jelas kepada si mushtari si pembeli bahwa barang ini seperti ini keadaannya dinasihati kamu rugi kalau beli barang ini menurut saya tapi kalau itu sudah dilakukan masih kekeh berarti si mushtari pembelinya itu siap menerima segala konsekuensi terhadap barang yang nantinya dia beli. Dan Islam ya dalam sebuah hadis dikatakan fad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Ya, agama Islam itu adalah merupakan nasihat. Oleh karenanya, nasihat ini bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk nasihat yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Warizku Allah Ta'ala, rizku itu adalah hak Allah yang memberikannya, bahwa razak karena Allah adalah ar-razak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawa ar-Rifa'ah ya, ar-Rifa'ah Ibnu Rafi radhiyallahu anhu seorang sahabi dia meriwayatkan satu hadis anhu kharaja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla. Dia keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat sholat musola ya. Kita sering mengatakan musola. Bahkan Nabi SAW mengatakan ittakhidhu fi baitikum al-musalla. Ya, boleh kita menjadikan misalnya ada di antara ruang-ruang dari rumah kita, pojokan dari rumah kita itu sebagai tempat untuk sholat, namanya musola. Atau musola dalam definisi syar'i adalah bangunan tertentu, ya, yang itu tidak dipakai sholat Jumat, maka dikatakan sebagai musola, tempat sholat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar bersama Rifa'ah ibn Rafi ya ke musola. Lalu kemudian di tempat orang sholat itu Rifa'ah ini melihat orang-orang. Bahkan Nabi melihat orang-orang melakukan jual beli yatabaya'un. Ya fara'an nasa yatabaya'una faqala ya masyarat tujar wahai ya para pedagang. Ya fastajabu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rifa'ah itu berteriak mengatakan penuhilah panggilan Rasul, penuhilah panggilan Rasul. Warafa'u. Lalu mereka mengangkat ya a'naqahum, mengangkat kepala mereka seperti ini. Ya, wa absarahum dan penglihatan mereka menoleh ke arah Rifa'ah, menoleh ke arah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disitulah ya faqal, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata, bersabda, innat tujjara
yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa. Sesungguhnya para pedagang mereka akan dibangkitkan di yaumul kiamah sebagai orang-orang fajir. Nah, hati-hati nih. Karena apa hadis ini dikatakan seperti itu? Karena memang pedagang atau tempat pedagang itu umumnya di pasar itu ya adalah uh, menjadi wasilah yang paling mudah untuk melakukan kemungkaran, ya. Makanya dalam hadis Nabi SAW dikatakan ya khiyaru baqail ardi masajiduha, ya, wa asyarruha, ya, aswaquha au kamakal, dengan redaksi yang berbeda, ya, bahwa sebaik-baik tempat tanah di muka bumi itu adalah masjid-masjidnya. Sementara seburuk-buruk tempat di muka bumi itu adalah pasar-pasarnya. Nah, itu dikarenakan kenapa demikian? Karena pasar menjadi tempat orang banyak melakukan kemungkaran, sementara masjid dipastikan adalah tempat paling banyak orang melakukan kebaikan. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna tujara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjar. Hakikatnya para pedagang, kalau tidak berhati-hati, ya, mereka itu akan dibangkitkan di yaumil kiamah sebagai orang fajir, ya, pendosa, zalim dan seterusnya. Kecuali kata Nabi illa manittaqallaha, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mereka yang dalam berdagangnya, ya, aktivitas jual belinya mereka melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam jual beli, ya, dan juga mereka meninggalkan seluruh yang Allah larang dalam beraktivitas jual beli. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Wabarro, dan mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Wasodako, dan jujur dalam melakukan, ya, aktivitas berdagang. Bapak Ibu sekalian, hadis ini sangat jelas, ya, menunjukkan tentang keutamaan, dan ini menjadi adab jual beli yang kedua, yakni jujur dalam melakukan muamalah. Nah, dalam hadis yang lain, warwa Ibnu Umar wal Hasan radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tajiru as-saduqu al-aminu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Ini sekaligus pujian kepada mereka orang-orang yang berdagang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada mereka agar berhati-hati jangan sampai menjadi orang fajir, ya, tetapi mereka para pedagang, para pebisnis pun juga punya keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa para pedagang, mereka pedagang yang jujur, yang amanah, ya, mereka akan ditempatkan bersama para nabi dan juga siddiqin dan juga syuhada, dan ini luar biasa, ya, orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang baik seperti itu, ya, mereka pedagang yang baik, yang jujur, tempat mereka, posisi mereka luar biasa. Jadi jadilah pedagang yang benar-benar amanah sehingga mendapatkan tempat yang tertinggi, yakni bersama para nabi, ya, dan juga para siddiqin, orang-orang yang baik, jujur, dan juga para syuhada. Bapak Ibu sekalian, eh, hadis yang terakhir, ya, juga intinya sudah pernah disampaikan, tapi sekedar untuk mengingatkan, hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Ini sekedar untuk menjelaskan tentang hakikat daripada jual beli agar mendapatkan keberkahan dari Allah. Dalam hadis ini Nabi SAW berkata, al-bayyinani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ini kita telah sampaikan pada bab khiyar majelis, bahwa dua orang yang melakukan aktivitas jual beli, ya, pembeli dan penjual, ya, atau penjual dan pembeli, al-bayyan, mereka punya khiyar, ya, khiyar majelis namanya, sebelum mereka berpisah dari majelis itu, malam yatafarraqa au qal, ya, atau dalam perkataan yang lain hatta yatafarraqa, hingga mereka, ya, berpisah dari majelis akad itu. Fa in sodako, kalau mereka keduanya baik penjual ataupun pembeli mereka jujur, wabayana, dan mereka menjelaskan apa adanya, apa yang mereka jual sebagai penjual, dan dia menjelaskan apa adanya sebagai pembeli, apa yang dia ingin beli, ya, dan seperti apa, tidak ada yang ditutupi, tidak ada gambling dan seterusnya, maka jual beli keduanya burikolahuma, Allah berikan keberkahan pada aktivitas jual beli keduanya fi bai'ihima,
Wa in katama wa kadzaba muhiqas barakatu bai'ihima. Nah, kalau salah satu atau dari keduanya, ya, atau keduanya mereka berbohong atau salah satunya, ya, menyembunyikan, ya, yang ingin tidak diketahui oleh pihak lainnya, maka keberkahan itu akan hilang, akan lenyap pada perjanjian jual beli dari keduanya. Dan hadis ini Bapak Ibu sekalian diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan selain mereka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang ketiga dari adab jual beli adalah adamul halfi. Tidak mudah untuk bersumpah. Biasanya orang melakukan jual beli itu terlalu latah untuk bersumpah karena berharap mudah eh, berharap bisa dipercaya. Kadang, ya, entah spontan atau memang sengaja karena kebiasaan, ya, mengatakan wallah, wallah, demi Allah ini barang bagus padahal barangnya nggak bagus. Wallah, ini modal saya segini padahal bukan modalnya segitu. Dan ini sudah biasa, latah, banyak sekali pedagang ya melakukan hal seperti itu. Bahkan penjual pun juga demikian, dia mengatakan wallah di sana harganya nggak segini, harganya lebih murah, ya, untuk kemudian apa namanya, ya, melakukan penawaran agar menurunkan harga. Ada saja yang seperti itu. Nah, jangan sekali-kali mudah untuk apa namanya, mengucapkan sumpah wallah wallah ini. Ya, ini berbahaya. Kalau itu dilakukan, ya, tidak baik gitu karena sumpah itu hanya dilakukan untuk sesuatu yang besar, bukan untuk main-main, ya. Oleh karenanya, walaupun atau sekalipun benar apa yang dikatakan agar menghindari sumpah terutama dalam hal jual beli. Bapak Ibu sekalian, ya, kita eh, lihat di sini ada mulhil min adabil bai alla yattaqidal bai'u al iman wasilatan litarwiji bid'ati. Termasuk daripada adab jual beli, ya, dilarang jangan si penjual, karena kebanyakan sih adalah yang dilakukan oleh penjual walaupun tidak menutup kemungkinan pembeli juga melakukan hal yang serupa, ya, jangan, jadi agar berhati-hati, jangan, ya, pembeli itu menggunakan eh, sumpah al-aiman sebagai sarana, sebagai wasilah dalam hal ini untuk menggoda pelanggan membeli barangnya diterwiji bid'atihi wa in kana shadiqan, sekalipun dia benar, lima sabata minan nahyi anil iksar minal aiman amatan, karena memang ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal membanyak-banyakin sumpah atau mudah untuk melakukan sumpah dalam persoalan apapun, karena sumpah pada dasarnya adalah untuk sesuatu yang besar, ya, ada tempat-tempatnya. Di anazalika imtihan, karena itu dianggap sebagai imtihan. Apa itu imtihan? Ihtikar, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau orang bersumpah untuk yang receh itu sama saja, atau memudah-mudahkan sumpah itu sama saja melecehkan nama Allah. Bismillah taala. Qala azza wa jalla wa la taj'alullaha uradatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya, mengatakan jangan kalian menjadikan Allah itu sebagai, ya, tujuan, ya, atau maksudnya target untuk melakukan sumpah kalian supaya kalian berbuat baik atau misalnya bertakwa sekalipun atau berbuat baik kepada orang-orang, ya, memperbaiki orang-orang yang eh, ya, memperbaiki orang-orang, misalnya ada persoalan diperbaiki, jangan dikit-dikit sumpah. Jadi sebagai urdah itu dikatakan ya sebagai hadaf atau goya, ya, atau eh, Allah melarang, ya, orang-orang melakukan sumpah dalam berbagai persoalan mereka, padahal persoalan-persoalan yang tidak perlu untuk melakukan sumpah di sana, gitu, ya, karena memang sekali lagi sumpah itu hanya bisa dilakukan pada persoalan-persoalan yang besar. Nah, wali annal hilfa 'alal bai'i wasilati yamhaqul barakah, ya, karena dianggap bahwa sumpah dalam jual beli, ya, dan juga barang sil'ah itu hanya akan menghilangkan keberkahan sebagaimana lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana
yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, aku mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al halifu manfaqatun lisil'ah mamhaqatun lil barakah, bahwa al halif atau al hilfu, ya sebenarnya al halifu ini berarti masdarnya, maaf, al halifu maksudnya melakukan sumpah itu adalah manfaqatun, ya. Manfaqatun itu maksudnya adalah, ya, eh menghilangkan, tanfat maknanya, ya. Itu adalah eh manfaqatun, al-halifu manfaqatun lisila, yaitu mempercepat biar barang itu diterjual, ya, tetapi mamhaqatun lil barakah. Betul. Kalau orang bersumpah bikin cepat barang itu terjual, ya, tetapi mamhaqatun lil barakah itu akan juga cepat membuat keberkahan itu hilang pada aktivitas jual beli tersebut. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu, ya, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa kasratal half al-half fa innahu yunfiqu thumma yamhaku, ya, karena iyyakum, janganlah kalian memperbanyak sumpah, ya, karena itu adalah fa innahu yunfik tsumma yamhaku, betul dia akan memberikan, mengeluarkan kemudian akan menghilangkan keberkahan, maksudnya yunfik, ya, almal, tetapi dia akan benar, apa namanya, yunfik, ya, mengeluarkan harta, misalnya kalau jual beli cepat laku, tetapi dia juga akan menghilangkan, yamhaku maksudnya menghilangkan barokah. Wa hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min isti'malil ayman al-kadhiba li tarwijil bid'ah. Nabi SAW memperingatkan, ya, melakukan tahdzir untuk menggunakan orang-orang, kepada orang-orang yang menggunakan sumpah yang bohong, ya, agar menggoda orang agar mau, ya, terpesona, mau atau ingin membeli barang. Wa igra az-zaba'in, ya, yaitu apa namanya, ya, biar mempengaruhi orang yang tadi ragu-ragu itu, ya, maksudnya masih pengen lihat dulu nih, ya, daftar list si customer yang dia sudah baru zabain itu baru mau komitmen untuk membeli gitu kan, tetapi dengan adanya sumpah itu bisa menjadi igra, ya, membuat mereka percaya, ya, untuk membeli, dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ya, ada tiga kelompok yang Allah Subhanahu wa taala itu tidak, ya, melihat mereka di hari kiamat, ya, dan Allah tidak mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka, dan bahkan mereka akan diberikan azab yang pedih, ya. Kulna, kami berkata, manhum ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, siapa mereka ya Rasulullah? Faqad khabu wa khasiru, sungguh mereka telah rugi gitu, ya. Khabu maksudnya sia-sia, ya, rugi, fashila gitu, sia-sia apa yang mereka lakukan, mereka usahakan, dan mereka rugi. Wa khasiru faqala al-mannan, ya. Nah, apa itu, ya, al-mannan, ya, mereka itu, ya, eh, orang-orang yang banyak menjanji-janji, melakukan PHP kepada orang lain, itu al-mannan, ya, melakukan PHP kepada orang lain, ya, lalu kemudian, ya, bukan PHP juga, bahkan mungkin dia melakukan kebaikan kepada orang lain, bantu orang, akan tetapi dia menghitung-hitung kebaikan yang dia sebutkan, atau dia menyebut-nyebutkan kebaikan yang dia lakukan itu. Mereka adalah orang yang disebut sebagai al-mannan, ya. Nah, ini kelompok pertama nih, orang pertama itu tidak Allah lihat itu orang seperti itu. Kalau infak-infak saja, ya, seperti tangan kanan mengeluarkan hartanya, tangan kiri nggak melihatnya, itu menunjukkan keikhlasan. Ya, kalau sampai dicerita-cerita, oh saya menginfakkan segini, ya, tulis hamba Allah, tapi kemudian dikasih tahu temannya itu yang nulis hamba Allah itu aku itu.
ya. Nah, ini juga sama, ya, tidak ikhlas. Wal musbilu izarahu, orang yang isbal. Isbal itu adalah orang-orang yang memanjangkan em, apa namanya celananya melebihi mata kakinya karena kesombongan, ya, karena kesombongan. Karena dulu ya ini dianggap sebagai bentuk kesombongan, ya. Tetapi kalau tidak kesombongan, sebagian para fuqaha mengatakan itu tidak masalah, gitu ya, tidak masalah. Tapi untuk keluar dari syubhat ya sebaiknya ya kita berusaha agar tidak menggunakan celana yang melewati mata kaki berdasarkan amal hadis ini, ya. Memang ada khilaf di situ. Kemudian yang berikut, wal munfiku sil'atahu bil halifi al kadhib, yaitu mereka, yang ketiga adalah orang-orang yang menjual, dikatakan munfik sil'atahu maksudnya menjual hartanya tapi pakai sumpah yang bohong, ya. Dan ini sebagai penguat takkid terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Surat Ali Imran ayat 77. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan pembelian, yashtarun, dia melakukan akad jual beli, membeli sesuatu dengan menggunakan janji Allah atau menggunakan sumpah-sumpah yang mereka lakukan, ya, dan itu sebagai samanan qalilan, artinya artinya menempatkan Allah sebagai harga yang receh, ya kan, melakukan jual beli dengan sumpah itu sebagai menempatkan Allah sebagai sesuatu yang receh, namanya samanan qalilan. Mereka itu ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak dapat bagian kebaikan di akhirat. Allah tidak mengajak bicara mereka, wala yukallimuhumullah, wala yanzuru ilaihim, Allah tidak melihat mereka. Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka. Bahkan Allah akan memberikan azab yang pedih kepada mereka, walahum azabun adim, azab yang pedih kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, ya, itu adab yang ketiga eh, dalam jual beli, ya, dalam jual beli, yakni adamu al-hilf, ya, tidak mudah-mudah, tidak bermudah-mudah untuk melakukan sumpah. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya, adab dalam jual beli, ya, para pedagang sebaiknya memperbanyak melakukan sedekah, ya, termasuk juga para pembeli. Yusannul iktsar minas shadaqati fil aswaq wa halal, ya, bai'at, ya. Jadi sangat disunahkan untuk memperbanyak sodako di pasar, ya, atau saat kondisi jual beli, melakukan jual beli litakuna takfiran amma yaqau min sayyi'at, itu sebagai bentuk penebusan terhadap mungkin saja, ya, ada kesalahan dosa yang terjadi saat melakukan jual beli. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at, karena al hasanat, ya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang terlakukan seperti sedekah itu benar-benar akan menghapus sayyiat. Jadi ada istilah sayyiat, Bapak Ibu sekalian. Ya, sayyiat, ya, itu adalah ada penjelasannya sebenarnya tentang as-sayyiat, itu berbeda dengan misalnya zanbun, ya, dosa. Jadi kesalahan yang sebenarnya sayyiat ini kesalahan yang akibat dari dosa-dosa kecil, tapi lebih jelasnya nanti ya bisa dijelaskan di kesempatan yang lain, ya, karena al hasanat dalam bentuk misalnya sedekah-sedekah yang biasa itu kita lakukan itu hanya bisa menghapus dosa-dosa yang kecil, ya. Tidak semua dosa itu bisa dihapuskan dengan hasanat dalam bentuk sedekah misalnya, ya, atau hasanat yang kita lakukan. Bahkan dosa-dosa yang besar itu tidak mungkin bisa dihapus dengan hasanat yang seperti biasa tadi, ya. Karena ada dosa-dosa tertentu hanya bisa dihapus dengan amal-amal tertentu, misalnya sholat atau puasa atau dosa atau amalan tertentu. Bahkan sebenarnya ini yang luar biasa. Sebenarnya yang paling tinggi di antara semua itu adalah amal tobat, Bapak Ibu sekalian. Taubat itu kata Nabi SAW, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu bisa menghapus semuanya.
bahkan musyrik sekalipun, asalkan matinya jangan dalam kondisi sedang musyrik, artinya dia bertaubat, insya Allah Allah pun bisa mengampuni dosa orang-orang yang matinya bukan dalam kondisi syirik, ya. Karena yang Allah katakan bahwa Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukan Allah itu adalah saat matinya dalam kondisi syirik, seperti itu. Nah, faqad faqad yasbiqul lisan ilal hals wa qad yaqa'u ghishun bisababi ghaibin aibun lam yuftin al-ba'i ila bayani, ya. Kadang-kadang lisan kita ini mudah untuk bersumpah, ya, dalam jual beli karena mungkin ta'awud, sudah terbiasa, atau mungkin su'u khulqin fil muamalah, maaf, wa qad yaqa'u ghish, mungkin saja, ya, pedagang ini tidak menyadari tidak telah melakukan alegis, penipuan kepada si pembelinya, atau pembelinya juga melakukan penipuan kepada si penjualnya, ya. Kalau penjual melakukan penipuan kepada pembeli, misalnya ada cacat barang itu yang saat dia jelaskan tapi samar-samar misalnya, sehingga si pembeli ini tidak yuftin, dam yuftin namanya, tidak menyadari betul atas penjelasan si pembeli tadi karena memang tidak terang dijelaskan. Atau misalnya, ya, mungkin si pembelinya menipu, ada gish gitu kepada si penjualnya dengan cara ya tadi dia bohong, ya, misalnya ini uang 100.000, ternyata uang palsu cap UIN Makassar, maaf ya, ini guyonan aja. Misalnya seperti itu, ya mungkin saja itu terjadi gitu kan, ternyata uangnya uang palsu gitu. Atau bisa jadi ternyata uangnya, ya, eh, tidak benar, atau misalnya dia melakukan penipuan dengan mengatakan, oh di sana, ya, di sana barangnya murah, dia pengen menurunkan harga barang si penjual ini, bisa saja seperti itu, ya. Maka, ya, ada saja algis, ya, dalam jual beli itu. Atau bisa jadi gitu kan, ya, ini yang dikatakan waqad yaqau gubnun fi si'r, ya, ada eh, apa namanya itu, ya, menyembunyikan harga barang tadi, ada gobun di situ, ya, memanfaatkan ketidaktahuan si penjual misalnya, atau ketidaktahuan si pembeli misalnya, sehingga kemudian pihak-pihak tersebut melakukan goben, ya, penipuan dengan memanfaatkan ketidaktahuan dari pihak yang diajak bertransaksi terhadap harga tersebut. Atau misalnya dia memiliki su'ul hulki fil muamalah, buruk akhlaknya saat muamalah, ya. Kita bisa saksikan tuh, ada orang melakukan muamalah nunjuk-nunjuknya pakai kaki misalnya, saya mau beli ini tapi pakai kaki misalnya, atau dia marah-marah, ya, dalam melakukan muamalah, ini su'ul khulq namanya, ya, bisa saja, dan itu ya adalah kesalahan yang bisa dihapuskan dengan al hasanat tadi, ya, dengan sedekah tadi, ya. Au nazara ila muharram, atau misalnya di pasar dia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini namanya juga pasar, tempat segala hal, ya, barang yang haram pun juga dijual. Nah, maka perbanyaklah sedekah saat berada di pasar. Nah, ini juga ternyata di pasar kita banyak pengemis, ya, yang siap menampung sedekah. Itu persoalan lainnya. Nah, rawa Qais bin Gharazah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nusammil as-samasira, nusamma as-samasira. Qais bin Gharazah ini mengatakan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, keluar menemui kami, dan kami, ya, disebut dinamakan sebagai samasir, maksudnya simsar. Simsar itu apa, ya? Apa simsar itu sih, apa namanya? Ya, kayak broker itu apa? Marketing, apa? Bukan marketing, siapa namanya itu? Samasir. Calo, calo. Calo, ya, calo. Simsar, calo. Nabi lalu kemudian berkata, ya faqala ya ma'asyarat tujar. Tetap mereka sebagai pedagang. Ya, samsara juga pedagang. Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyarat tujar. Inna syaitana wal isma yahdurani al-bai'a wa syubu bai'ikum bis sadaqah. Ya, Nabi SAW, ya, mengatakan kepada mereka, ya, wahai para pedagang, yang mereka adalah para calo, ya,
Sesungguhnya syaitan dan juga dosa keduanya itu ada dalam jual aktivitas jual beli. Maka perbanyaklah, ya campurlah, maksudnya aktivitas jual belikan kalian itu wasyubu, maksudnya lakukan juga aktivitas lainnya yaitu sodako. Kalian melakukan jual beli tapi juga sodako gitu ya. Wasyubu bibaiikum bis sodako. Lakukan sodako ya dengan jual beli kalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya eh, ini adab yang keempat, ya insya Allah mungkin saya rasa eh, cukup ya sebelum karena ini ada sampai 7, takutnya waktunya tidak cukup karena masih tersisa eh, ya 3 ya 7 menit lagi saya buka kesempatan untuk tanya jawab. Saya berikan waktu untuk mendirikan forum kepada akhri Fadal. Terus, syukuran jazilan Ustaz. Baik, silakan Bapak Ibu semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan tadi tentang adab-adab bermuamalah, silahkan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan. Boleh di kolom chat atau bisa on mic. Ada? Jika ada. Sepertinya tidak ada, Ustaz. Mau kita Nggak akhiri. ada. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah jika tidak ada yang Akhir aja ditanyakan, ya. kita akhiri ya pertemuan kita atau kajian kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya yang tadi menyimak dan hadir pada majelis ilmu ini, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, kemudian Allah berikan kemudahan juga, dan semoga Allah berikan kita, keluarga kita, semuanya ya, dalam keadaan sehat, dan Allah bimbing kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita akhiri, mari kita hamdalah dan doa istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Subhanakallahumma ilaik. rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ahlan syukran jazilan ya Bapak Ibu sekalian. Itu Waalaikumsalam. kayaknya di chat ada yang nanya ya, Pak. Ustaz. Enggak ada yang nanya kayaknya itu. Kan, Enggak tahu ya, Pak, ada yang ya, tidak ada enggak Pak. ada yang nanya. Hmm. Baik, bukan pertanyaan. Terima kasih ahlan wa sahlan semuanya, Pak Abdul Ghani dan yang lainnya yang menyapa di chat. Ya mohon maaf tidak bisa disapa satu persatu ya semuanya. Syukran jazilan, saya rasa cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya izin pamit dulu ya Bapak Ibu.